Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati dengan NIM 12 Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sejarah bagi dunia pendidikan. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajarotun, artinya pohon. Apabila digambarkan secara sistematik, sejarah hampir sama dengan pohon, memiliki cabang ranting, bermula dari bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, dan layu lalu tumbang. Seirama dengan kata sejarah adalah silsilah kisah hikayat yang berasal dari bahasa Arab. Sejarah dalam dunia barat disebut history, atau dalam bahasa Prancis, dan dalam bahasa Belanda, dan historis juga dalam bahasa Inggris. Berasal dari bahasa Yunani historia yang berarti ilmu. Terdapat dua sasaran utama objek materi sejarah sebagai pondasi pendidikan Islam. Sarana pertama adalah konsep dan sifat sejarah menurut Al-Quran. Konsep dan sifat sejarah tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam konsep dan sifat kegiatan pendidikan. Dengan demikian akan tampak benang merah konsep dan sifat sejarah menurut Al-Quran pada berbagai tingkat pendidikan, baik filosofis, teoris maupun praksisnya. Kedua, sistem pendidikan Islam yang tercatat dalam sejarah kehidupan umat Islam, gambaran tentang sistem pendidikan sejak zaman Nabi sampai zaman globalisasi. Ini akan memberikan kenyataan pengalaman luar biasa bagi umat Islam dan menyuguhkan beragam pola, sifat, dan bentuk-bentuk kegiatan pendidikan yang untuk disiplin yang terbaik dan tercocok untuk diterapkan di lingkungan pendidikan masing-masing kelompok umat. Dan di sini juga yang kedua ada sunatullah, hukum sejarah Qurani. Al-Quran sangat memperhatikan sejarah. Selain sejarah difungsikan sebagai ibroh bagi umat Islam, Al-Quran juga menekankan adanya hukum kepastian sejarah dalam kehidupan bermasyarakat dan keadaban yang disebut sunatullah. Penyebutan sunatullah dalam Al-Quran hampir dapat dipastikan terkait dengan prinsip kejayaan manakala manusia menerima kebenaran dan prinsip kehancuran manakala menentang kebenaran. Karena itu pula dapat dikatakan bahwa prinsip utama sunatullah adalah hukum sebab akibat kemanusiaan yang sangat eksas, penuh kepastian, sebagai bagian dari sifat Allah yang segala ketentuannya penuh dengan ukuran-ukuran yang pasti. Sunatullah adalah hukum kepastian milik Allah, otoritas Allah di dalam kategori sebab terdapat ilat, syarat, unsur, dan faktor-faktor yang masing-masingnya memiliki tingkatan dan peringkat tertentu. Setiap tingkat atau peringkat syarat bagi dalam dimensi kualitatif maupun kuantitatif memiliki akibat yang berbeda-beda. Lebih banyak tingkat dan peringkat ilat, syarat, unsur, dan faktor yang diketahui dan dikuasai, akan lebih leluasa manusia menentukan akibat pilihan yang dikehendaknya, baik secara kuantitatif atau kualitatif. Menentukan pilihan terbaik yang dikehendaki itulah yang disebut ikhtiar, yakni memilih akibat terbaik berdasarkan penciptaan atau pemenuhan sebab-sebab yang diketahui dan dikuasai. Oleh karena itu, lebih banyak penguasaan pengetahuan tentang sebab, lebih terbuka pilihan untuk menentukan akibat terbaik yang dikehendaki, baik bermutu maupun jumlahnya. Ikhtiar atau mencari yang terbaik merupakan orientasi manusia ke dalam manusia dimensi moral. Manusia bermoral baik akan sebab-sebab yang menghasilkan akibat yang baik, sementara manusia bermoral jahat dan merekayasa sebab-sebab yang menghasilkan kehancuran martabat manusia. Tingkat moral tersebut terkait erat dengan tingkatan keimanan, komitmen pada nilai kebenaran. Lebih tinggi nilai keimanan, lebih kuat ikatan moralnya. Sebaliknya lebih rendah ikatan pada nilai
kebenaran lebih longgar ikatan moralnya. Ikatan pada kebenaran selain dipengaruhi oleh keimanan juga oleh pengetahuan tentang takdir dan sunatullah serta suasana lingkungan pergaulan seorang mukmin dengan niat baiknya. Yang bodoh dengan ketidaktahuannya akan terpantau sebab akibat yang ada pada takdir dan sunatullah, lebih terbuka peluang melenceng dari kebenaran dibanding oleh mukmin yang cerdas dan pandai. Manakala mukmin bodoh tersebut hidup di lingkungan pergaulan yang jahat, maka kejenuhan imannya terpengaruh oleh lingkungan jahatnya jadi lebih terbuka. Sementara orang yang kuat imannya dan tinggi ilmunya cenderung untuk mampu mempengaruhi lingkungan pergaulannya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.